pada asana panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes, luar biasa, hebat. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Astungkara ya, kita semua dalam keadaan sehat. Apalagi belakangan ini cuaca lagi tidak baik ya. Kadang panas, kadang hujan. Apalagi belakangan ini sering hujan. Biasanya anak-anak sering sakit. Terutama sakit apa? Apalagi? Batuk. Ya. Bagaimana cara kita mengatasi supaya tidak terkena sakit? Minum es. Apa lagi? Banyak minum air putih. Banyak minum air putih. Agar badan kita tetap sehat. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita kerjakan atau kita lakukan berjalan dengan lancar ya. Nah, Ibu minta Amara untuk maju ke depan, pimpin teman-temannya berdoa. Anak-anak yang lain Ibu minta berdiri semuanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Amara. Anak-anak bisa duduk kembali. Untuk hari ini sebelum pelajarannya dimulai, Ibu mau mengecek kehadiran kalian ya. Semuanya hadir untuk hari ini. Hadir. Coba Ibu cek satu persatu ya. Nikomang Amara Pratnya, Hadir. Gusti Ayu Kade Indrayani, Hadir. Gusti Ayu Komang Ariska Argianti, Hadir. ya, hadir. Ikomang Nanda Purusa Tama, Hadir. hadir. Ikadek Chandra Bawana, Hadir. hadir. Nikadek Chandra Intan Pratiwi, Hadir. hadir. I Gusti Ngurah Gale Semara, Hadir. Ikadek Ojes Sabta Wirawan, Hadir. hadir. Gusti Ageng Kade Adi Ardika, Hadir. ya. Ikomang Adi Septiana Putra, Hadir. Nikomang Citra Wahyuni. Hadir. Iya, bagus. Jadi hari ini anak-anak semua hadir ya, untuk bisa mengikuti pelajaran selanjutnya ya. Bagus banget anak-anak. Baik anak-anak, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan membuat kesepakatan kelas. Tujuannya agar pada saat proses pembelajaran nanti kelas kita tidak ribut ya, tidak gaduh, agar disiplin di dalam kelas ya. Yang pertama, kesepakatan kelas yang pertama, tidak berbicara dengan teman ketika guru sedang menjelaskan materi. Anak-anak, pada saat sebentar ibu guru menjelaskan materi, anak-anak tidak boleh mengobrol sama teman-teman ya, teman-teman sebangku ya. Harus perhatikan, harus dengarkan apa yang ibu guru jelasin sebentar. Bisa disepakati? Bisa. Yang kedua, mengerjakan apa yang diinstruksikan guru. Sebentar, kalau ibu memberi tugas, ibu minta anak-anak kerjakan dengan benar, dengan sungguh-sungguh ya. Bisa disepakati? Bisa. Yang ketiga, angkat tangan apabila anak-anak ingin berbicara atau bertanya. Kalau anak-anak ingin berbicara atau bertanya kepada ibu guru,
angkat tangan. Ya, bisa? Terus yang keempat, yang terakhir, meminta izin apabila pada saat pembelajaran berlangsung, anak-anak ingin ke toilet atau ke kamar mandi. Anak-anak harus meminta izin keluar dari ruangan kelas. Ya. Keempat kesepakatan kelas ini apa bisa dipatuhi? Bisa. Ya, bagus. Terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, ya anak-anak. Yang pertama, melalui pengamatan struktur tumbuhan, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian tumbuhan. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan praktik, peserta didik dapat menganalisis fungsi dan manfaat bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan percaya diri. Ya, ketiga ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Bagaimana anak-anak? Kira-kira bisa? Bisa. Bisa, ya, harus bisa. Nah, tapi sebelum kita kembali ke materi, Ibu minta anak-anak untuk semuanya berdiri dulu, ya. Kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita dan memupuk rasa persatuan bangsa kita, ya. Semuanya bernyanyi, ya. Terima kasih anak-anak. Tepuk tangan dulu semuanya. Anak-anak bisa duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, agar anak-anak lebih semangat lagi belajarnya, Ibu ajak anak-anak tepuk semangat dulu, ya. Ayo dong adek, pimpin temannya untuk tepuk semangat. Anak-anak yang lain berdiri dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, terima kasih anak-anak. Luar biasa semangat anak-anak hari ini. Ya, bisa duduk kembali. Baik anak-anak. Siapa yang tahu apa saja bagian-bagian dari makhluk hidup? Yang pertama manusia, tumbuhan, ya. Ketiga ini manusia, hewan dan tumbuhan itu
bagian-bagian dari makhluk hidup. Ya. Nah, Ibu mau tanya sekarang, jika manusia tidak diberi air selama 1 minggu, kira-kira apa yang akan terjadi? Dehidrasi, apalagi? Sakit, apalagi? Lemas, ya. Kalau manusia tidak diberi air selama 1 minggu, akan lemas, lama-lamaan dehidrasi, kemudian menjadi sakit, ya. Begitu juga dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan tidak disiram selama 1 minggu, tumbuhan itu akan layu, lama-kelamaan akan mati. Ya, oleh karena itu tumbuhan juga perlu untuk disiram. Nah, kira-kira siapa di antara anak-anak yang mempunyai kebun atau tumbuhan di rumah? Ya, kebun apa Bang Adi? Kebun buah. Kebun apa lagi? Siapa yang punya kebun di rumah? Bang Dimas kebun apa? Kebun bunga. Kebun sayur. Ada yang punya kebun sayur di rumah? Ada? Ya, Nanda. Bagus. Nah, anak-anak di rumah kan sudah punya kebun buah. Ada yang punya kebun sayur. Ada yang punya kebun bunga. Sudah anak-anak siram kebunnya di rumah? Sudah rajin disiram? Sudah, ya, bagus. Rajin-rajin siram kebunnya ya, supaya tidak mati, ya. Nah, kira-kira antara manusia dan tumbuhan, apakah sama caranya meminum air? Tidak, ya. Ada yang tahu bagaimana cara tumbuhan meminum air? Tidak tahu? Ya, kalau anak tidak tahu, Ibu kasih tahu sekarang. Tumbuhan meminum air menggunakan akar, ya. Dengan cara tumbuhan itu menyerap air dari dalam tanah menggunakan akar. Ya. Perhatikan sekarang. Perhatikan anak-anak di depan. Bagian-bagian tumbuhan itu ada 3, ya. Ada akar, ada batang, dan juga ada daun. Nah, coba perhatikan ke depan. Anak-anak pernah tidak memakan akar, memakan batang, memakan bunga? Pernah tidak anak-anak memakan akar, bunga, dan batang? Tidak. Yakin tidak pernah? Nah, kalau begitu, perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa saja anak-anak? Ya, ada gambar wortel. Apa lagi? Kentang. Apa lagi? Brokoli. Yang terakhir ada gambar apa ini? Ada gambar singkong. Ya, ini mulai dari brokoli. Anak-anak pernah memakan brokoli? Ya, enak apa tidak? Kira-kira dipakai apa itu brokoli? Bisa dipakai apa? Dimasak menjadi sayur, ya. Anak-anak tahu brokoli itu bagian tumbuhan bagian apa? Tidak tahu? Nah, brokoli itu adalah bagian tumbuhan, itu bunga yang belum mekar, ya. Brokoli. Apa itu brokoli anak-anak? Bagian tumbuhan? Bagian tumbuhan apa? Bunga yang belum mekar, ya. Bagus, Nanda. Nah, yang kedua, kentang. Pernah anak-anak memakan kentang? Ya, biasanya diapain kentang itu? Digoreng. Terus dipakai direbus. Dipakai sayur juga, ya. Biasanya di sayur kare ataukah sayur sop. Nah,
Wortel. Ya. Coba perhatikan ke depan lagi. Ada gambar bagian-bagian dari tubuh tumbuhan ya. Ada apa saja anak-anak? Yang paling bawah ada akar, ada batang, ada buah, ada daun dan juga ada bunga ya. Itu semua itu adalah bagian-bagian dari tubuh tumbuhan. Akar itu berada di dalam tanah. Ya. Kira-kira apa fungsi akar? Siapa yang tahu fungsi akar? Akar itu berfungsi untuk menyerap nutrisi dan air dari dalam tanah. Terus sedangkan batang berfungsi untuk mengangkut makanan atau air dari akar. Sedangkan daun tempat berprosesnya fotosintesis. Buah tempat melindungi biji ya. Terus yang terakhir itu bunga adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan ya. Kelima itu adalah bagian-bagian tumbuh-tumbuhan dan fungsinya ya. Tolong disimak ya dan diresapi dengan baik. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar satu. Akar tunggang memiliki akar utama dan kepala batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar kecil dan kepala batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tanah, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun kunyit, tulang daun lembu, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyelamatan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak.
Kira-kira apa yang anak-anak dapat simak dalam video tadi? Apa yang dapat anak-anak simak dalam video tadi? Bagian-bagian tumbuhan. Ya, bagian-bagian tumbuhan. Apalagi? Bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, ya. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada Nanda, apa saja bagian-bagian tumbuhan yang diceritakan tadi di dalam video? Akar, Apalagi? batang, Apalagi? buah, Ya. Daun dan bunga. dan bunga. Iya, tepuk tangan untuk Nanda. Benar sekali. Terus ibu tanya kepada Citra, apa fungsi dari bunga? Sebagai alat perkembangbiakan. Ya, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Ya, tepuk tangan untuk Citra. Nah, apa fungsi dari buah? Coba Ojes. Untuk melindungi negeri. Iya, bagus sekali Ojes. Tepuk tangan untuk Ojes. Buah itu berfungsi untuk melindungi biji, ya. Terus, apa fungsi dari akar? Indra Wahyuni, coba apa fungsi dari akar Indra Wahyuni? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Iya, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Ya, tepuk tangan untuk Indra Wahyuni. Nah, berarti anak-anak semua sudah bisa menyimak dengan baik, ya. Apa isi video yang ibu putar tadi? Sebelum ibu lanjut, apakah ada yang anak-anak ingin tanyakan? Ya. Atau ada yang belum anak-anak mengerti tentang video tadi? Ada yang ingin anak-anak tanyakan? Sebelum ibu lanjut ke tugas kelompok, sebelumnya ibu mau ajar anak-anak menyanyi dulu, ya. Biar semangat anak-anak lebih semangat lagi. Anak-anak bisa berdiri semuanya. Semuanya bisa kan? Lagu Lihat Kebunku? Bisa. Boleh kita nyanyi bersama-sama.
Ibu jelaskan tadi? Atau yang belum anak-anak mengerti? Tidak ada? Kalau anak-anak tidak ada bertanya, kalau begitu Ibu lanjut ke tugas kelompok ya. Yang pertama Ibu bagi dulu kelompoknya. Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Yang ini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, dan yang di timur kelompok 3 ya. Kelompok 3. Tengah kelompok 5. Yang paling barat kelompok 1. Sekarang Ibu bagikan dulu. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya. Nanti masing-masing kelompok ada yang bertugas untuk menulis nama anggotanya ya. Di sini di atas tulis nama anggotanya. Lalu yang kedua, selain yang menulis nama anggota, yang lainnya ada yang menuangkan air ke dalam gelas yang gelas sudah Ibu siapkan di atas meja. Terus setelah itu dituangkan ke dalam airnya dituangkan ke dalam gelas. Setelah itu diisi pewarna. Setelah itu masukkan seledrinya. Nah, diamkan beberapa saat, lalu anak-anak amati apa yang akan terjadi pada batang seledri itu. Sudah mengerti? Sudah. Ada yang belum paham tugas yang Ibu berikan? Namanya nama Di dalam kelompok nama lengkap. Ya. lengkap.
Apa yang akan terjadi pada sel? Sudah anak-anak amati apa yang akan terjadi pada seledri. Perhatikan batang seledri, apa yang akan terjadi setelah dicelupkan ke air pewarna. Perhatikan. Kenapa? Perhatikan apa yang akan terjadi pada batang seledri. Amati dia. Dan amati. Biarkan dulu beberapa saat. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ya? Kira-kira apa yang terjadi pada batang seledri? Coba angkat batang seledri. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang terjadi pada seledri? Kan terangkat. Apa yang terjadi? Dicelupkan lagi. Sudah tahu berarti jawabannya? Pertanyaan yang nomor 1 sudah tahu? Ya, silakan dikerjakan. Ada yang sudah selesai untuk pengamatan nomor 1? Pertanyaan nomor 1 ada yang sudah selesai menjawabnya. Nah, sekarang
Langkah kedua. Sudahkah tadi anak-anak amati apa yang terjadi pada Sledri? Ya, buat dulu jawabannya. Buat dulu jawaban nomor 1. Sudah? Sekarang langkah yang kedua. Apa yang ditanyakan pada LKPD? Cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari Sledri. Sekarang coba diangkat, lalu dipotong. Coba perhatikan, kira-kira apa yang terjadi? Ini potong. Di bawah, pegang. Sudah tahu apa yang terjadi kira-kira? Kalau sudah, buat jawabannya. Sudah ada potong? Nah, kira-kira perhatikan apa yang kira-kira terjadi. Sudah tahu? Buat jawabannya. Sudah dipotong. Kira-kira apa yang terjadi pada batang Sledri? Sudah. Buat jawabannya. Silakan. Ya. Ibu kasih waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan uji cobanya. Bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Dari Sledri itu bagian apanya yang kita amati? Nah, ya jawab. Ditulis jawabannya, ditulis. Nah. Lalu yang keempat, kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut. Apa kira-kira fungsi bagian tubuh tumbuhan tersebut?
Sudah? Waktunya tinggal 2 menit lagi. Dua menit lagi. Kira-kira ada yang sudah selesai? Ini kelompok 3 sudah? Kelompok 3? Ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai. Nah, tunjuk temannya nanti siapa yang suruh maju ke depan untuk presentasi. Ya, diskusinya dulu siapa yang akan maju ke depan untuk presentasi. Boleh. Kelompok 2 sudah selesai. Siapa yang mau maju ke depan? Kelompok 3 sudah? Sudah semua? Selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Iya. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak maju per kelompok ya. Masing-masing kelompok nanti ada yang mewakilkan ke depan untuk presentasi. Sudah? Sudah ada tunjuk temannya? Ya. Ibu mulai dari kelompok 3. Maju ke depan. Yang lain kelompok 1 dan kelompok 2, tolong dengarkan perwakilan dari kelompok 3. Ya. Nama kelompok. Nama kelompok. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3. Nama saya Iko Maulana Purnama. Ya. Perkenalkan, nama saya Iko Maulana Purnama, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Apa yang terjadi pada sesi tersebut? Bagian batang akan berubah warna sesuai warna dalam gelas, seperti air dalam warna naik ke atas. Cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri bunga apa yang kalian amati. Pada bagian dalam batang akan terlihat ada air yang berwarna. Ini membuktikan bahwa air naik ke daun dan ke batang. Bagian tumbuhan apa yang kita amati dalam percobaan ini adalah bagian batang. Apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Percobaan ini membuktikan bahwa batang berperan dalam proses distribusi air juga makanan ke seluruh bagian tubuhan. Iya, tepuk tangan dulu untuk perwakilan kelompok 3.
siapa? Silakan maju ke depan. Saya perwakilan dari kelompok 1, Agung Dimas Indra Pranata. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Apa yang terjadi pada seledri? Bagian batang akan berubah warna sesuai warna dalam gelas, seperti air dalam berwarna naik ke atas. Cobalah untuk memotong tangkai batang bawah dari seledri. Apa yang terjadi? Apa yang kalian amati? Pada bagian dalam batang akan terlihat ada air yang berubah warna. Ini membuktikan bahwa air naik ke dalam lewat batang. Bagian tumbuhan apa yang kalian amati pada percobaan ini? Batang. 4. Apa kira-kira fungsi dari bagian tumbuhan tersebut? Mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Percobaan ini membuktikan bahwa batang berperan dalam proses distribusi air juga makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Iya. Duduk. Tepuk tangan dulu untuk terakhir. Dua. Siapa yang mewakili ke depan? Saya perwakilan dari kelompok 2. Bersama saya Iqbal saya membacakan hasil pengamatan kelompok kami. Apa yang terjadi pada seledri? Bagian batang akan berubah warna sesuai warna dalam gelas, seperti air dari warna naik ke atas. Cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri. Apa yang kalian amati? Pada bagian dalam batang akan terlihat ada air yang berwarna. Ini membuktikan bahwa air naik ke dalam lewat batang. Bagian tumbuhan apa yang kita amati pada percobaan ini? Batang. Apa kira-kira fungsi dari bagian tumbuhan tersebut? Itu alirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Percobaan membuktikan bahwa batang berperan dalam proses distribusi air ke makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Iya. Tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 2. Ya, itu tadi hasil pengamatan anak-anak ya. Sudah bagus semua. Berarti anak-anak sudah bisa mengamati dengan baik apa yang terjadi pada batang seledri. Nah, dalam uji coba tadi ada beberapa pertanyaan ya. Apa yang terjadi pada seledri? Apa yang terjadi pada seledri setelah direndam pada air berwarna tadi? Bagian batang akan berubah warna. Iya. Bagian batang akan berubah warna menjadi atau seperti pewarna yang dimasukkan ke dalam gelas ya. Lalu yang kedua, coba apa yang terjadi setelah batang seledri anak-anak potong? Pada bagian dalam batang akan terlihat air yang berwarna seperti air pewarna yang anak-anak tuangkan ke dalam dalam gelas itu ya. Dan membuktikan bahwa air bisa naik ke daun melalui batang. Lalu yang ketiga, bagian tumbuhan apa yang anak-anak amati dalam percobaan tadi? Batang. Ya, bagian batang dari seledri. Lalu yang keempat, apa kira-kira fungsi batang? Apa
fungsi batang? Mengalirkan air ke seluruh bagian tumbuhan. Coba siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa bantu jawab? Untuk mengangkut air dan nutrisi dari dalam tanah yang Iya, benar, benar. Dari percobaan tadi, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan? Tidak. Ada? Tidak. Iya. Nah, setelah uji coba yang kita lakukan tadi, kira-kira ada nggak yang perlu anak-anak tanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu ingin siapa ya yang kira-kira apa kesimpulan dari uji coba yang kita lakukan tadi? Siapa yang bisa bantu menyimpulkan apa kesimpulan uji coba yang kita lakukan tadi? Coba Chandra, apa kesimpulan dari uji coba yang kita lakukan tadi? Baca yang apa namanya? Yang keras. Kesimpulan batang mengangkut makanan dari akar. Kesimpulan pelajaran terhadap ini. Ya, kesimpulan yang kita bisa simpulkan dari praktek yang tadi bahwa batang bisa mengangkat makanan dari akar. Ya, itu kesimpulan dari praktek yang kita lakukan tadi. Nah, sebelum Ibu lanjut ke evaluasi dari pembelajaran yang tadi Ibu jelaskan, apakah ada anak-anak perlu tanyakan atau apakah ada yang anak-anak belum mengerti? Tidak? Sudah bisa dipahami apa yang Ibu jelaskan tadi? Tentang praktek tadi, apakah ada yang perlu anak-anak tanyakan? Apakah bisa semuanya? Bisa. Ya. Sebelum kita lanjut ke evaluasi, tolong itu kumpulkan dulu, nanti dia nggak tumpah ya. Ya nggak tumpah. Nah, kalau tidak ada yang anak-anak tanyakan, mari baik, kalau tidak ada yang anak-anak tanyakan lagi, mari kita tepuk semangat dulu ya sebelum menjawab evaluasi sebentar, biar lebih semangat lagi. Masih semangat? Masih. Kita anak-anak berdiri di kembali. Sekarang coba Ojes pimpin temannya untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Iya, luar biasa, masih tetap semangat ya, walaupun sudah siang. Silakan anak-anak duduk kembali. Sudah? Kalau tidak ada yang anak-anak tanyakan, Ibu akan lanjut ke evaluasi ya. Tetapi sebelumnya evaluasi ini anak-anak kerjakan sendiri ya. Tidak ada yang boleh menyontek. Dibagikan dulu ya. Isi nama ya.
Semuanya dijawab. Tolong kerjakan sendiri. Bukunya ditutup dulu. Pelajarannya. Ya. Silakan dikerjakan. Selamat bekerja. Kerjakan sendiri ya. Isi nama terlebih dahulu, isi nama, kelas. Kerjakan sendiri ya, tidak boleh ada yang menyontek. Isi nama. Isi nama. Ya, isi nama dulu, isi nama. Kerjakan siap. Hati-hati mengerjakannya biar jawabannya tidak salah. Jangan asal-asalan membuat jawabnya. Sudah 4 menit lagi.
Ada yang sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Bagaimana, sudah semuanya selesai? Baik, kalau gitu Ibu minta pekerjaan anak-anak tukar teman sebangku. Tukar dengan teman sebangku. Sudah? Kelompok 2 sudah ditukar? Kelompok 1 sudah? Sudah? Jangan sampai memeriksa diri sendiri. Sudah semuanya ditukar? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Apa fungsi dari akar pada tumbuhan? Siapa yang dijawab tadi? Ya, nomor 1 jawabannya A. Sudah? Nomor 2. Bagian tumbuhan yang biasanya berwarna hijau dan melakukan fotosintesis adalah, siapa bisa? Ayo Rizka. Daun. Iya, nomor 2 B, daun. Nomor 3. Apa fungsi dari batang tumbuhan? Gode? Mengangkut air dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Iya, nomor 3 B. Nomor 4. Apa fungsi, apa yang biasanya terjadi jika akar tumbuhan rusak atau hilang? Coba Jess, jawab nomor 4. Tumbuhan akan kesulitan mendapat air dan mineral. Iya, nomor 4 B. Sudah diperiksa? Ya. Nomor 5. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar membantu proses penyerbukan adalah Candrabuana. Iya, nomor 5 B. Nah, sekarang tolong diisi benar berapa, salah berapa. Dikoreksi punya temannya. Diisi salahnya berapa, benarnya berapa. Sudah? Sudah? Sudah dikoreksi ya anak? Teman-temannya? Nah, kalau sudah, Ibu minta dikembalikan lagi ke pemiliknya. Dikembalikan. Kembalikan. Sudah? Sudah dikembalikan ke pemiliknya? Sudah? Sudah dikembalikan ke pemiliknya? Sudah semuanya? Nah, coba lihat kira-kira anak-anak salah berapa, betul berapa? Sudah dilihat? Ada yang benar semua? Iya, bagus. Banyak yang benar semua ya. Ada yang salah 1? Salah 2? Tidak ada. Salah 3? Iya, bagus ya. Tepuk tangan dulu. Berarti pelajaran kita hari ini sukses ya. Nah, dari hasil evaluasi yang sudah anak-anak kerjakan, dapat Ibu sampaikan, dapat Ibu simpulkan tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai ya. Itu bagus sekali. Dan untuk pertemuan selanjutnya dapat kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang fungsi tumbuhan bagi manusia. Ya, nanti anak-anak bisa pelajari dulu di rumah untuk pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini, dan Ibu tutup dengan Paramo Santi.